Halo, apa kabar Sobat Milenial dimanapun Anda berada? Hari ini kita jumpa lagi di channelnya Solution TV Official. Yang pada hari ini kita pada suasana yang berbeda, di tempat yang berbeda pula. Dan pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena kita ditemani tamu-tamu yang luar biasa pula. Tamu-tamu kita yang berasal dari Principal Lubricant. Siapakah mereka? Tentunya sahabat milenial pasti akan bertanya dan pengen mengenal juga tentang produknya dan sebuah prosesnya, how to produk tersebut bisa sampai merambah dan pada branding positioning yang luar biasa pada sebuah brand lubricant. Oke, kita perkenalkan diri, biar perkenalan sendiri ya, masing-masing berkenalkan sendiri pada sahabat milenial. Yuk kita mulai dari Halo, saya. halo, selamat malam. Saya Aposman dari Motul Indonesia. Luar biasa, seperti yang tadi teman saya ini bilang, memang spesial banget hari ini karena kita baru aja semacam mengadakan syukuran ya. Distributor kita secara ofisial memulai operasinya untuk memasarkan produk Motul untuk di segmen heavy duty dan industrial, dan kita sangat senang. Kita ada di sini dengan teman-teman yang lain juga, dengan Pak Aldi, Pak Lubi di sini. Nanti mereka juga akan ikut memberikan pandangannya ya tentang apapun mengenai bisnis Motul dengan Gajah Mungkur nantinya. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Apo ya. Jadi sebelum kita lanjutkan perkenalan lebih lanjut ya, jadi kita saat ini berada di CV Gajah Mungkur. Apa sih itu CV Gajah Mungkur? Kita akan informasikan lebih detail tentang CV Gajah Mungkur pada konten yang berbeda. Tapi pada hari ini kita akan membawa sebuah konten yang sangat luar biasa dari sebuah brand yang sangat luar biasa pula. Oke, kita berkenalan dengan selanjutnya, Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Riyadi Fasya, bisa dipanggil Aldi. Saya training dan technical engineering Motul Indonesia. Jadi segala sesuatu yang ingin menanyakan tentang teknikal. Tentang teknikal ya, langsung ke Pak Aldi ya. Kalau tadi Pak Apo sebagai apa ya Pak ya? Saya selaku Business Development Manager. Business Development Manager ya. Oke, kita next, kita perkenalan lagi setelah tadi Pak Aldi, ini Pak Apo ya, sobat milenial. Kemudian Oke, saya dan Lubi, saya masih di Business Development di timnya dengan Pak Aposman. ini kita akan bertanya-tanya terutama yang pertama di samping saya ini ya, Pak Apo dari Business Development Managernya Motul. Pak, kalau boleh tahu Pak, Business Development yang Bapak kelola ini di bidang otomotif, industrial, atau di bidang apa Pak? Teman-teman sudah tahu juga bahwa sebenarnya Motul itu di Indonesia sudah cukup lama, tapi itu di segmen otomotif, terutama roda 2 dan roda 4. Nah, efektif 2019 lalu kita baru aja memulai bisnis di segmen heavy duty dan industrial. Jadi saat ini kita memang sedang dalam tahap perkembangan banget, dan secara agresif kita akan mencoba masuk ke pasar Indonesia dan penetrasinya melalui segmen yang premium, karena memang Motul memang DNA-nya memang premium. Jadi kita bukan mau merebut pasar oli manapun yang saat ini sudah ada di pasar Indonesia, tapi kita mau masuk di segmen yang memang saat ini orang tidak banyak main di sana. Jadi memang sangat segmented, sehingga kita berharap bisa berkembang dengan lebih cepat. Nah, kita akan kupas tuntas untuk PNK, Product and Knowledge Industrial and Heavy Duty. Ya, kita akan tanya, berarti kalau bidang heavy duty kan begini nih Pak, nah, ya, kelihatan ya. Nah, biasanya pasti berhubungan dengan oli hidrolik. Nah, apa kelemahan dan kelebihan dari produk Motul itu sendiri? Ya, Pak Lubi bisa jawab. Oh, ya. Oke, jadi karena memang kita di sini kita bicara sebuah produk premium lubrikan ya Pak. Ya, Jadi memang kita datang ke Indonesia ini bukan ya memang dengan wajah baru, tapi sebenarnya Motul kita sudah besar secara global. Jadi secara otomatis ya kita untuk produk sendiri kita akan memberikan value, beberapa nilai yang sebenarnya kita bisa jual atau nanti konsumen dapatkan. Ini secara benefit ya, dari mulai segi total cost. Jadi kita dipastikan sendiri untuk Motul sendiri ya, katakanlah untuk hidrolik kita bisa memberikan long lifetime secara
komunikasi untuk customer kita. Jadi mungkin salah satunya di situ. Kalau boleh tahu nih Pak, karena sebuah divisi baru yang dimunculkan oleh Motul ya, terutama di bidang lubricant kan pasti industri dan Heavy Duty ini kan sudah mungkin banyak ribuan merek. Nah, ribuan produk yang beredar ya, terutama di bidang spesialis. Kalau bicara Heavy Duty biasa di mining ya, lalu di banyak industri yang lainnya, terutama alat-alat berat ya. Kita open apa ya? Unboxing ya, bukan open ya, unboxing ya. Kita coba unboxing tentang lubricant. Pengen tahu bagaimana sih kelebihannya ya. Pasti kan ada bicara kelebihan dan kekurangan, pasti ada sebuah efek tentunya. Nah, kalau kelebihannya dan kekurangannya pada efek di mana Pak? Secara teknikal ya. Tentunya kan sahabat milenial yang di bagian produksi ditanya kan ya pasti ya oleh chief engineering-nya dan semuanya. Oke, why, because why, and then conclusion ya. Kita unboxing sekarang. Nah, ayo bagaimana? Jadi untuk tahu kualitas oli itu ada 3 sebenarnya, 3 hal yang perlu. Kalau di dunia engine oil itu biasanya sama sih 3 juga. Itu performa, itu adalah engine oil. Ya, performa Ya, engine mungkin oil. kalau di hidrolik lebih kepada perlindungan dan durability. Oh, perlindungan dan durability Nah, ya. kita lihat Pak, ketika kita beli oli ini, durability-nya berapa lama? Jangka panjang Jangka berapa panjang, lama? ya. Ya, itu dia. Perlindungannya berapa lama? Ketika perlindungannya hanya sekian waktu, Iya. misalkan hanya 1000 jam, 2000 jam, ya itu yang Bapak beli dengan harga segitu. Tapi ketika durability-nya atau ketahanannya bisa sampai 4000, 5000 jam, nah itu dia Bapak yang beli. Oh, begitu. Nah, Iya. sekarang kita mau tanya nih, emang bicara durability tadi ya, emang efeknya apa sih di hidrolik Pak? Kalau dari teknikalnya itu sendiri? Sebenarnya kalau dari hidrolik kan setiap perusahaan itu yang dilihat adalah cost-nya lagi Pak. Cost yang dikeluarkan gitu. Ketika penggunaan jangka panjang tapi tidak ada kendala, otomatis kan dia memperhitungkan cara cost. Cost yang dikeluarkan akan lebih ringan dibandingkan yang penggantiannya terlalu sering. Penggantian terlalu sering pun kan banyak yang diperhitungkan. Ketika mesin berhenti itu harus dihitung cost-nya. Gitu. Ketika perbaikannya pun harus dihitung lagi, perbaikannya biayanya gitu. Penggantian olinya pun harus dihitung. Tapi ketika kita misalkan penggantian itu bisa sampai 5000, 4000 jam, ya ini itu kan hanya di 4000 jam saja atau 5000 jam dibandingkan per 2000 dan Nah, biasanya kan kelemahannya hidrolik adalah pada seal, betul nggak? ya bocoran. Sejauh manakah produk Motul terhadap faktor kebocoran seal pada skema sistem mekanisme hidrolik itu Pak? Kemudian oli kita ini memang ramah terhadap seal-seal semua. Oh, sangat ramah ya? Ya. Jadi makanya kenapa kita berani mengklaim bahwa kita memiliki durability agak panjang. Itu salah satunya. Itu karena ya berpengaruh terhadap base oil tinggi, semakin bagus, kualitasnya pun yang dihasilkan pun semakin baik juga, dan mesin-mesinnya juga. Memang ya sebenarnya lebih lengkapnya lagi ya bisa dilihat pada produk datasheet kita. Itu yang paling gampang. Produk datasheet ya. Itu pun semua bisa diakses, kita terbuka. Kita ibaratnya oli motul itu ada oli jujur. Oh, oli Motul, oli jujur Ya. guys. Ya, Ya. nggak ada yang Nggak ada membetin ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau akses ya silakan, di webnya kita adalah motul.com. Motul.com ya. Ada. Saya tambahkan aja Pak Andi. Jadi salah satunya saat ini perusahaan pelumas yang menggunakan base oil berbahan dasar ester itu hanya Motul di dunia. Ambil contoh lah oli hidrolik kita. Tadi sudah dikatakan sangat kompatibel dengan semua jenis seal. Kemudian dia juga sangat kompatibel dengan semua jenis pompa hidrolik. Jadi saat ini kita tahu ada 3 jenis pompa hidrolik, satu fan pump, kemudian ada gear pump dan ada piston pump. Nah, ini dua komponen ini yang paling krusial jika kita salah memilih oli hidrolik. Apakah pompanya yang rusak atau sealnya bocor? Itu saja. Jadi hanya dua ini aja. Itu yang menjadi penyakit utama hidrolik. Nah, umumnya bagi para purchasing manager atau hanya melihat harga saja, harga per liter. Ya, jadi kalau umpamanya lebih murah ya sudah kita pilih yang murah karena orientasinya cost. Itu betul, nggak ada yang salah dengan orientasi. Tapi cara menghitung costnya itu tidak seperti itu.
Jadi mesti dihitung juga, selain harga oli per liternya kita harus hitung, kita juga harus menghitung bagaimana kalau sampai terjadi kerusakan. Kerusakan itu akan mengakibatkan apa? Downtime. Downtime ya ada cost di sana. Silakan dihitung sendiri berapa cost downtime setiap kali unit di tempat Bapak itu berhenti. Berapa banyak produksi yang harus terhenti, stop line dan segala macam. Kemudian ada cost untuk maintenance-nya. Jadi Bapak harus membayar lagi biaya untuk maintenance-nya. Ya, maintenance itu mulai dari hal yang kecil. Sarung tangan, udah harus pakai sarung tangan. Bapak harus hitung itu gitu. Kalau bicara tentang cost effectiveness, ya. Tapi kalau bicara hanya harga per liter, Pak, jujur, motul itu lebih mahal, ya, lebih mahal. Tapi kualitasnya beda jauh. Jadi makanya tadi Pak Aldi bilang ini oli yang sangat jujur. Betul, memang kita jual mahal, memang produknya mahal, premium banget. Tapi apa yang kita tawarkan adalah sesuatu yang pasti di akhir tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kita bisa ngelihat angkanya. Angkanya bisa selisih juta, puluhan juta, ratusan juta. Kalau unitnya di tempat Bapak itu banyak sekali. Tinggal dikalikan saja berapa banyak. Salah satu value yang ditawarkan oleh Motul adalah spesialis. Spesialis. Ya. Jadi kita memang sangat ahli, dalam hal ini Motul sangat ahli. Ya, teknologi Motul saat ini belum ada yang bisa menyamakan, bahkan untuk otomotif, Pak, ya. Hanya Motul yang mengeluarkan oli beyond specification, yaitu 300V. Nggak ada yang punya spesifikasi 300V. Bahkan API saja belum punya spesifikasinya, Motul sudah bikin. Jadi Bapak bisa bayangkan bahwa teknologi Motul jauh, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan jauh lebih advance dibanding dengan kompetitor saat ini yang ada di pasar. Motul sangat confident dengan ini. Dan saat ini terus Motul melakukan research untuk teknologi mungkin 50 tahun ke depan Motul sudah siap sekali gitu. Tinggal bagaimana pasar Indonesia bisa menerima kehadiran Motul, ya, dan tentu nanti dengan CV Gajah Mungkur ini kita berharap memang partner yang pas untuk bisa membawa motor ke pasar Indonesia. Ya, itu dari saya. Saya harap ini bisa memberikan satu sudut pandang yang berbeda, gitu ya, karena memang ya semua orang gampang sekali membandingkan dengan gimana kompetitif apa enggak. Betul, ya, gimana dengan yang lain-lain, kan semuanya yang lain harganya sekian. Wah, kalau mau membandingkan dengan cara itu nggak akan ketemu, Pak. Sampai tahun depan, 2 tahun, 3 tahun nggak akan ketemu, Pak. Tapi kalau kita mau bicara, ayo kita bicara, kita buka-bukaan seperti yang tadi Bapak bilang, unboxing, ayo kita diskusi biar enak. Ya, itu Pak dari saya. Ya, jadi sahabat milenial, tentunya yang sahabat milenial yang di dalam proses karirnya di dalam sebuah industri, even itu bagian mechanical engineering atau maupun di bidang purchasing department, kalau kita berbicara KPI tentu Motul pilihannya, ya, karena KPI Anda pasti akan mempengaruhi kinerja Anda dan prestasi Anda di perusahaan Anda. Tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, kita juga ingin tahu bro, sejauh mana support setelah tadi diinformasikan oleh Pak Apo sebagai Business Development Manager, bagaimana secara technical supportnya terhadap industri. Kita support 100% di technical. So, seandainya pun saya tidak bisa, kita akan support dari luar kita. Ya, ternyata supportnya luar Selalu biasa. seperti Iya, Milenial. betul banget itu. Dan memang kita punya tim Iya. yang sangat solid untuk technical. dan sebenarnya juga kita memberikan sesuatu yang free sebenarnya, yang gratis kepada calon konsumen kita. Apa itu? Konsultasi tentang pelumas. Jadi banyak orang berpikir pelumas itu sederhana, ya sudah saya beli aja oli, saya masukin ke mesin, dia main udah selesai. Tapi semestinya kan ada sesuatu yang memang kita harus betul-betul investigasi secara detail, mulai dari spesifikasi apa yang digunakan di mesin itu, kemudian sudah ada profil apa, ya, apa rekomendasi dari makernya, katakan seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita mesti membuktikan bahwa produk yang kita tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan mesin itu, yaitu dengan trial. Dan itu kita sangat terbuka semua produk kita untuk dilakukan trial dulu oleh konsumen, mencoba dulu di beberapa alatnya yang kira-kira memang memungkinkan untuk bisa dilakukan trial, untuk bisa melihat ini impact-nya seperti apa, dampaknya seperti apa, hasilnya seperti apa di mesin konsumen. Karena apa? Kalau kita bicara terus
bagus, saya rasa semua orang juga bicara kecapnya paling manis. Oh, betul, Ya betul. namanya sales lah ya. Ya. Tapi Motul seperti tadi saya katakan, saya selalu jujur ya. Ayo kita terbuka gitu loh. Contoh mau ada hidrolik ya, kasih kita hidrolik yang sudah bermasalah, kasih kita masalahnya apa, kita diskusi kira-kira kita bisa kasih solusi apa. Ya, tim kita siap mulai dari survei di site sampai kita melakukan assessment seperti apa, rekomendasi oleh apa yang diperlukan, kita trial, kita tes lab juga. Saat ini kita udah kerjasama dengan salah satu lab yang cukup bonafit untuk melakukan tes lab, sehingga kita tidak ngetes di lab kita sendiri. Nanti orang curiga sama kita, loh ini kamu tes sendiri terus kamu keluarkan hasilnya. Kita gunakan pihak ketiga sehingga itu bisa lebih fair untuk setiap orang. Dan kita akan bukan hanya ini, kita mendampingi tim di konsumen, operator-operatornya mungkin yang belum paham tentang bagaimana cara menangani pelumas, prosesnya seperti apa, kita akan dampingi. Ada Pak Lubi, ada Pak Aldi, ada saya juga, nggak usah sungkan-sungkan. Kita bisa ini, undang kita, ayo kita diskusi. Nggak mesti beli, nggak perlu beli dulu. Kita diskusi dulu, udah tahu, makanya jangan beli kucing dalam karung. Jangan hanya lihat harganya aja, itu yang kadang-kadang saya kasihan gitu loh. Udah beli murah, tahu-tahu akhir tahun mesti overhaul katanya. Ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Karena begini Pak, Ya. Saya mewakili sahabat milenial ya. Ya. Karena kan kita gini loh, selalu orang dikasih PDS, ya, dikasih katanya MSDS semua. Tetapi realitinya ya endingnya nyari harga murah. Karena Iya. ketentuannya di situ sudah ketahuan sekali bahwa itu adalah memiliki original equipment manufacturing katanya ya. Apple double. Kira-kira ada saran enggak Pak untuk mengantisipasi hal itu? Mana sih secara edukasi buat sahabat milenial nih. Ini yang betul, ciri-cirinya adalah yang by OEM ini gitu kan, original equipment manufacturer adalah seperti ini. Yang katanya yang seperti ini. Nah, kira-kira berdasarkan kita jangan bicara secara teoritis ya Pak ya. Nah, tapi buat sahabat milenial tentu pengen tahu yang secara on the floor alias realita ya. Misalnya yang katanya ternyata setelah saya pakai hasilnya seperti ini, begitu kan? Yuk kita tanya langsung ke ahli. Ya, Pak. Oke Pak, jadi gini Pak, memang ini sebenarnya jadi sebuah challenge sebenarnya untuk sebuah rubrikan gimana caranya kita bisa memberikan sebuah value. Iya, betul. Memang mau tidak mau kita harus lakukan itu ke customer. Karena apa? Karena sekarang semua user, semua purchasing, maintenance, produksi, engineering semua pasti dituntut masalah cost. Betul. Jadi bagaimana caranya saja kita menyampaikan kalau Pak, sebenarnya kalau Bapak menggunakan produk yang lebih bagus, secara total Bapak akan lebih safe di sana. Jadi itu betul sebuah challenge, tapi itu memang harus kita lakukan. Jadi kita bisa memberikan edukasi ke customer, kita bisa memberikan seminar dan lain sebagainya. Sahabat milenial, nggak rugi tuh belajar tentang modul, ya kan? Terutama yang di bidang industri, di bidang heavy duty, ya para korporat di bagian purchasing department, di bagian mechanical engineeringnya semua nggak rugi karena apa? Support yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan oleh company lubricant, apalagi sudah dengar sendiri tadi supportnya adalah mulai dari laboratorium, dari seminar, dari teknikalnya sendiri di lapangan yang disupport langsung dari Indonesia dan dari pihak prinsipal modul dari luar. Nah, itu pengetahuan dasar kita tentang lubricant untuk hidroliks ya, untuk hidroliks. Bagaimana kisah-kisah berikutnya tentang produk-produk motor terutama tentang industri yang lain? Nantikan konten kita berikutnya. Lalu setia di Solution TV Official. Thanks for your subscribe. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, comment, and share agar kita selalu mengimprovisasi hasil dari konten-konten kita dan benar-benar the real solution of your life. For sahabat milenial semua. Thanks for watching. See you in the video and bye bye.